Kembali di channel Aizinime. Kali ini kita akan membahas tentang nasib Shichibukai saat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik anime dari channel ini. Nah, bagaimana nasib mantan Shichibukai saat ini? Misi utama Angkatan Laut adalah menjaga perdamaian dengan menangkap para bajak laut yang menyebabkan masalah dalam cerita One Piece. Namun, karena berbagai alasan, mereka terkadang gagal dalam menangkap bajak laut. Salah satu contohnya adalah kekuatan armada yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dunia telah membentuk sistem organisasi lain. Sistem ini kemudian dikenal sebagai 7 Panglima Perang Laut atau bisa disebut Shichibukai. Mereka sempat menguasai lautan beberapa lama ini. Sistem ini kemudian dibubarkan dalam peristiwa Reverie kemarin. Para penguasa berpendapat bahwa sistem Shichibukai tidak diperlukan lagi. Setelah itu, mereka benar-benar menjadi ancaman besar. Lalu bagaimana dengan mereka selanjutnya? Yang pertama, Mihawk. Tentu saja kita sudah tahu kepribadian Mihawk. Dia adalah salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk tentu saja tidak membutuhkan perlindungan. Dia juga tampaknya tidak takut atau khawatir tentang berlayar sendirian atau tidak bersama kru. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Mihawk sudah lama tidak mempunyai kru dan merupakan satu-satunya bajak laut yang tidak memiliki kru bajak laut. Dalam chapter 956, nampak Mihawk senang dan tersenyum saat menerima tantangan dari pihak Angkatan Laut. Dia pastinya tidak akan kalah dari pihak Angkatan Laut, apalagi mengingat kekuatannya yang dahsyat, apalagi Zoro sudah berjanji akan mengalahkannya. Mihawk tentu saja menantikan momen itu. Di sisi lain, pihak Angkatan Laut sendiri mungkin sadar bahwa kedatangan mereka justru akan sia-sia. Menarik tentunya untuk melihat reaksi Mihawk terhadap para Angkatan Laut ini. Yang kedua, Boa Hancock. Banyak penggemar menantikan kembalinya salah satu karakter favorit ini. Anda tentu penasaran bagaimana sosok Hancock sebagai seorang bajak laut. Setelah keluar dari sistem Shichibukai, dia pasti akan ditakuti di lautan. Tidak hanya karena reputasinya, tetapi juga karena kekuatannya. Nasib Amazon Lily sendiri sudah pasti aman, tapi tidak dengan Hancock. Apakah aman atau tidak? Sebuah pesan dari Eiichiro Oda di Jump Festa beberapa tahun lalu mengisyaratkan bahwa Hancock berada dalam situasi yang berbahaya. Salah satu skenario terburuk adalah Hancock bisa saja ditangkap oleh Angkatan Laut atau ditangkap Admiral. Namun ada beberapa orang yang akan menyelamatkan karakter Hancock nanti, dan karakter itu bisa jadi Luffy saat perang puncak terjadi. Dan kita mungkin melihat betapa kuatnya Hancock dan mengapa dia mendapat julukan Ratu Bajak Laut. Yang ketiga, Edward Weevil. Karakter Weevil adalah salah satu yang masih menyimpan banyak misteri. Oda Sensei belum mengungkapkan banyak informasi tentang karakter Weevil. Weevil pertama kali muncul setelah tim Skip. Dia adalah karakter yang menyebut dirinya putra Shirohige. Weevil tidak seperti Shirohige, baik secara fisik maupun penampilan. Tetapi Merin mengakui bahwa kekuatannya sangat mirip dengan Shirohige. Bukti nyata dari hal tersebut adalah bagaimana Weevil bisa menghabisi banyak aliansi bajak laut Whitebeard sendirian. Meskipun bukan hal mustahil jika Weevil tertangkap, namun rasanya dia bukanlah sosok yang memiliki tujuan untuk diselamatkan seperti halnya Hancock. Kemungkinan yang terjadi pada Weevil adalah dia akan selamat dari serbuan Angkatan Laut dan mungkin bersekutu dengan Marco. Bahkan bisa jadi dia berubah menjadi sosok yang baik. Yang keempat, Buggy. Dari semua mantan Shichibukai, mungkin sosok Buggy adalah yang paling beruntung. Dia mendapatkan posisi Shichibukai pasca perang puncak di Marineford berkat reputasinya sebagai mantan kru Roger dan rekan dari Shanks. Setelah mengisi posisi tersebut, Buggy kemudian tumbuh menjadi sosok penguasa dunia kriminal. Dengan bubarnya sistem Shichibukai, Buggy sebenarnya harus mengalami nasib yang sama seperti yang lain. Namun banyak yang terkejut ketika diumumkan bahwa Buggy dipilih untuk menjadi salah satu Yonko bersama Luffy. Ini mungkin akan menunjukkan bahwa karakter tersebut akan memainkan peran penting dalam cerita One Piece di masa depan. Setelah itu, banyak penggemar berspekulasi bahwa memilih Buggy sebagai 4 kaisar baru berarti dia selamat dari serangan Angkatan Laut.
Dengan dibubarnya sistem Shichibukai, para bajak laut yang masuk ke sistem ini harus kembali ke keadaan semula. Mereka akan kembali menjadi sasaran angkatan laut. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang dapat diandalkan untuk menghancurkan armada yang akan datang. Namun sebagian lainnya tidak dapat bertahan hidup dan harus ditangkap. Kita tunggu saja kelanjutan cerita One Piece selanjutnya.